Hendak beristirahat di masjid, pemuda di Sibolga, Sumatera Utara dianiaya 5 orang pria. Sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong akibat luka di bagian kepala. Masjid di Sibolga, Sumatera Utara dinodai tindak kekerasan oleh 5 pria. Kelimanya menganiaya pemuda 21 tahun yang hendak beristirahat. Tubuh korban diseret keluar masjid, digeletakkan di tepi jalan. Pria yang berprofesi sebagai nelayan itu ditemukan marbot masjid dalam kondisi tak sadarkan diri. Ia dibawa ke RSUD FL Tobing Sibolga guna pertolongan medis. Namun takdir berkata lain, nyawa korban tidak tertolong usai sehari dirawat intensif. Guna kepentingan penyelidikan, jasad lelaki tersebut diautopsi. Hasil pemeriksaan forensik ditemukan luka parah di kepala. Setelah diautopsi, jasad pemuda asal Aceh itu diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah pria yang sudah tidak memiliki kedua orang tua itu dimakamkan di Aek Manis, Sibolga Selatan. Almarhum setahu kami dia ke Masjid Agung untuk beristirahat, untuk tidur, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi itulah kami dari keluarga pun sangat menyayangkan perilaku dari pelaku penganiayaan ini. Insiden pada Jumat 31 Oktober dilaporkan pengurus masjid ke polisi. Kurang dari 24 jam, aparat Polres Sibolga menangkap 2 pria yang masing-masing berinisial ZP dan HB di sekitar lokasi kejadian. Sehari berselang, lelaki berinisial CL menyerahkan diri ke polisi. Kedatangan pelaku didampingi keluarga hingga pimpinan DPRD Sibolga. Keesokan harinya, petugas kembali menangkap 2 tersangka lain yang buron. Lelaki berinisial SS diringkus saat hendak melarikan diri keluar kota. Sementara tersangka berinisial RE dijemput paksa dari kediamannya. Total ada 5 tersangka penganiayaan dijebloskan ke rumah tahanan Mapolres Sibolga. Rangkaian penyidikan mengungkap motif di balik penganiayaan. Para tersangka tak senang korban tidur di masjid. Awalnya, nelayan muda itu meminta izin beristirahat di masjid kepada tersangka ZP, tapi dilarang. Korban tetap tidur di pelataran masjid. Dengkuran korban dianggap mengganggu tersangka HB yang tidur di lantai 2. Tersangka HB lalu memanggil ZP untuk membangunkan korban. Saat terbangun, korban mengeluarkan suara menggeram dan melanjutkan tidur. Dikuasai amarah, 2 tersangka kemudian mengajak 3 rekannya dengan dalih ada yang berniat mencuri kotak amal. Setibanya di teras masjid, ke-5 tersangka membangunkan korban dan melakukan penganiayaan secara sadis. Mirisnya, tersangka SS tega mencuri uang sebesar Rp10.000 dari tas ransel milik korban. ZPA kesal karena korban tidur di dalam masjid, tepatnya di pelataran masjid. Kemudian ketika ditegur, korban masih tidak mau dan tetap istirahat di situ, sehingga korban terjadi penganiayaan di mana sebelumnya satu pelaku mengajak kawan-kawannya untuk bersama-sama untuk mengusir dari, dalam artian menyuruh keluar dari masjid, namun terjadi hal yang tidak kita harapkan, yaitu penganiayaan secara bersama-sama. Di sisi lain, pengurus Masjid Agung Sibolga tidak pernah melarang jemaah beristirahat di lingkungan masjid. Apalagi 3 dari 5 tersangka bukan merupakan jemaah Masjid Agung. Pengurus masjid itu tidak ada larangan untuk tidur di masjid? Tak pernah sekali pun. Jadi kalau ada yang musafir, umpamanya dilihatnya masjid ini tertutup, saya sudah kasihkan kunci masjid ini ke tukang sate yang terlibat itu. Kini ancaman hukuman 15 tahun penjara harus dihadapi ke-5 tersangka. Bahkan 1 tersangka terancam pidana berat karena melakukan pencurian. Liputan melaporkan.